Balik lagi di dulu sekarang. Tanah Gorontalo dikenal subur untuk ditanami berbagai macam hasil bumi seperti jagung dan rempah-rempah. Nah, sebuah desa di provinsi berjulukan Serambi Madinah ini bahkan menjadi surganya biji rempah yang memiliki banyak manfaat. Nah, pemirsa, sekarang saya ada di sebuah desa nih yang terpencil, letaknya jauh di atas gunung. Meskipun ini terpencil, tapi lihat nih pemirsa, di belakang saya ini tanaman kemiri semua, sehingga ini merupakan salah satu daerah penghasil kemiri di Gorontalo. Nama desanya juga disebut Desa Kemiri. Sebelumnya desa ini menjadi bagian dari Desa Tongo di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Namun karena potensinya yang pesat sebagai lumbung kemiri, membuat wilayah ini berdiri sendiri menjadi Desa Kemiri di tahun 2008. Desa yang terletak di atas bukit ini hanya dapat ditempuh dengan sepeda motor. Satu-satunya akses adalah jalan bersemen yang lebarnya sekitar 1 meter. Sejak dulu, wilayah dataran tinggi di sini subur untuk ditanami kemiri dan menjadi sumber utama penghasilan warga. Nah, kalau baru jatuh, buah kemirinya masih berwarna kuning seperti ini. Nanti lama-kelamaan dia jadi keras, menghitam, keras seperti ini. Ini yang baru bisa dipanen, pemirsa. Luas kebun tumbuhan bernama latin Aleurites molucana ini mencapai 1.000 hektar dengan hasil panen 4 ton per minggunya. Warga Desa Kemiri mengolah hasil panennya masih secara tradisional dengan cara dijemur lalu dipecahkan dengan alat sederhana. Belum diketahui dari mana tepatnya kemiri berasal, namun tumbuhan ini menyebar luas di dataran India, Cina, hingga wilayah tropis Asia Tenggara. Yang pasti, di masa lampau, rempah-rempah Indonesia menjadi daya tarik bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris yang datang ke Indonesia. Bumbu rempah ini bahkan menjadi salah satu komoditi utama di jalur perdagangan Asia. Nah, meski zaman semakin modern, biji kemiri seolah tidak pernah absen ya dalam cita rasa masakan khas Indonesia. Nah, pemirsa, setelah dipecah, nih dia biji kemirinya yang siap dijual. Memang ya pemirsa, dari dulu sampai sekarang, biji kemiri ini selain bisa menyedapkan masakan, juga bermanfaat untuk kecantikan. Nih dia liputannya. Nah, sejak zaman dulu nih pemirsa, kemiri menjadi bahan kecantikan rambut khususnya bagi wanita. Kaum Hawa di Desa Bilalang, Sulawesi Utara memanfaatkan kemiri untuk diambil minyaknya. Buah kemiri harus diproses dulu melalui pembakaran, baru kemudian dihancurkan sampai minyaknya keluar. Nah, minyak itulah yang akan diambil dan dioleskan ke rambut. Gampang kan? Kebiasaan seperti ini sudah turun-temurun ya di desa ini, jadi jangan heran jika banyak melihat wanita duduk di depan pintu sambil mengoleskan minyak kemiri di rambutnya. Selain menyedapkan masakan, biji kemiri juga bisa diolah menjadi camilan loh. Coklat kemiri kini menjadi alternatif lain oleh-oleh saat berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Hanya kemiri segar dan tidak terlalu kering yang bisa diolah untuk membuat kudapan ini. Kemiri harus direndam dalam air terlebih dulu. Dari sini bisa terlihat kualitas kemiri. Jika kemiri mengapung, artinya kemiri ini berkualitas jelek. Lalu, biji kemiri direbus dalam suhu tinggi untuk mengurai racun yang ada di dalamnya sehingga aman dikonsumsi. Nah, untuk mengupas kemiri ada teknik khusus nih agar kemiri tetap utuh sempurna. Biji kemiri lalu dijemur selama 1 hari agar kandungan minyaknya berkurang. Kemiri yang disebut tingki dalam bahasa Bali ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain mengandung protein, lemak, dan karbohidrat, kemiri juga ampuh sebagai antiseptik dalam tubuh. Nah,
Proses selanjutnya, tuang coklat yang sudah dilelehkan dalam cetakan, lalu isi dengan kemiri yang sudah dipotong kecil-kecil. Tuang kembali coklat lalu simpan dalam lemari pendingin hingga beku. Sampai di sini dulu mengulik peninggalan sejarah di Provinsi Gorontalo. Terus saksikan dulu sekarang setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa!